Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayunda Ida Manfusna, NIM 1020115350042. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Kebijakan dan Kesehatan yang dibimbing oleh Bapak Dian Santoso Prayoga. Berikut adalah penjelasannya. Lalu apa saja sih yang dibahas pada materi kali ini? 1. Konsep organisasi. 2. Ciri-ciri organisasi. 3. Unsur-unsur organisasi. 4. Tujuan organisasi. 5. Siklus hidup organisasi. Dan 6. Konsep keefektifan organisasi. Konsep organisasi. Kata organisasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Pengertian dan konsep organisasi memiliki beberapa teori mengenai organisasi. Pada umumnya, organisasi dipergunakan sebagai wadah dan tempat orang berkumpul, bekerja sama, dan lain sebagainya secara terstruktur dan sistematis. Kajian tentang organisasi disebut dengan studi organisasi, perilaku organisasi, atau analisis organisasi menurut Abu Zaidan tahun 2012. Dalam organisasi, terdapat sistem yang meliputi input, proses, output, dan feedback. Input dalam suatu organisasi berupa sumber daya, informasi, dan tenaga kerja. Kemudian, input tersebut diproses sehingga menghasilkan output yang dapat berupa produk, barang atau produk, layanan atau jasa atau service, atau informasi atau information. Kemudian setiap proses yang ada menggabung dan menghasilkan mekanisme umpan balik atau feedback mechanism, yang mana organisasi kemudian menemukan dan menyesuaikan dengan perubahan baik di lingkungan maupun internal organisasi. Menurut Glass pada tahun 1992. Organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis organisasi, di mana setiap organisasi tersebut memiliki ciri masing-masing. Ciri-ciri tersebut meliputi 1. Ciri-ciri organisasi yang secara umum, yaitu yang pertama, terdapat keterkaitan dengan tata tertib yang perlu ditaati. Kedua, terdapat koordinasi serta wewenang tugas-tugasnya. Ketiga, terdapat komponen yaitu atasan dan bawahan. Keempat, memiliki kerjasama yang terstruktur. Kelima, memiliki tujuan dan sasaran.
Selanjutnya ada juga ciri-ciri organisasi menurut Berelson dan Steiner. 1. Formalitas. 2. Hierarki. 3. Besar dan kompleksnya. 4. Durasi. Singkat cerita, di dalam organisasi terdapat 3 unsur, yaitu adanya orang, kerjasama, dan tujuan. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan satu dengan lain menjadi satu kesatuan. Berikut merupakan unsur-unsurnya secara lebih rinci. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama ada man atau biasa disebut orang. Man atau orang dalam sebuah organisasi bisa disebut juga dengan personel atau pegawai yang terdiri atas semua anggota organisasi. Kemudian B, kerjasama. Dalam organisasi, kerjasama adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan saling membantu secara bersama-sama untuk mencapai tujuannya. C. Tujuan bersama. Tujuan dalam organisasi merupakan arah dan sasaran yang hendak diraih. Tujuan tersebut menggambarkan tentang apa yang hendak diraih oleh organisasi tersebut. Tujuan organisasi merupakan setiap orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, yang kemudian menciptakan badan atau wadah di mana mereka saling bekerja sama dan berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi itu menurut materi ini ada 3, yaitu yang pertama sebagai pedoman kegiatan. Tujuan ini berfungsi untuk pedoman pengarahan kegiatan-kegiatan oleh para anggota organisasi dengan memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Yang kedua, sebagai sumber legitimasi. Tujuan suatu organisasi merupakan sumber legitimasi bagi organisasi melalui pembenaran kegiatannya dan juga diakui keberadaannya di kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, ada standar pelaksanaan. Tujuan organisasi dinyatakan jelas apabila memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi, sehingga setelah penetapan tujuan dapat dikuantifikasikan serta derajat kesuksesannya dapat diukur. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus hidup organisasi. Ada beberapa tahap. Tahap 1 disebut sebagai fase entrepreneurial. Diawali ketika organisasi didirikan, biasanya ukuran organisasi terbilang masih kecil. Pengelolaan dilakukan oleh pemilik personal secara langsung. Kemudian tahap 2 yaitu fase kolektivitas. Pada fase ini, manajemen profesional bertugas membangun integrasi kolektif di antara unit operasi dalam organisasi. Tahap 3 yaitu fase delegasi. Pada tahapan ini, organisasi mulai mendelegasikan keputusan-keputusan ke bawah. Aturan yang ada serta
prosedur yang dibuat lebih formal yang berfungsi untuk mempertahankan efisiensi dan stabilitas organisasi. Tahap keempat yaitu fase formalisasi. Pada fase formalisasi terdapat cara kontrol birokratik yang diterapkan dengan cara penerapan standarisasi terhadap berbagai aktivitas. Kemudian tahap kelima ada fase kolaborasi. Fase kolaborasi merupakan cara kerja birokrasi yang terlalu rasional dan impersonal dialihkan menjadi kerja tim. Selanjutnya, bahasan mengenai konsep keefektifan organisasi. Keefektifan organisasi dapat dilihat dari berbagai sudut tinjau. Ada yang meninjau dari segi pencapaian tujuan, sistem komunikasi yang berhasil, keberhasilan kepemimpinan yang diterapkan, proses manajemen dalam organisasi. Ada yang meninjau dari produktivitas dan ada yang meninjau dari proses adaptasi yang terjadi dalam organisasi itu. Keefektifan adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan keefektifan organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerjasama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Miskel tahun 2001 menegaskan bahwa penilaian keefektifan organisasi menekankan pada 3 komponen utama, yaitu produktivitas, adaptabilitas, dan fleksibilitas organisasi. Ukuran keefektifan organisasi tidak saja didasarkan pada pencapaian tujuan dari segi produktivitas hasil, tetapi juga proses kerjasama, kemampuan organisasi menyesuaikan dengan situasi lingkungan. Komponen manusia yang menjalankan organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keefektifan organisasi. Selanjutnya, apa sih kaitan organisasi dengan bidang kesehatan masyarakat? Berorganisasi memberi ruang lebih untuk berekspresi, mengembangkan kemampuan diri, membangun kepercayaan diri, menambah teman, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta memupuk jiwa yang peduli. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di dalam organisasi, seperti kemampuan, komunikasi, dan leadership. Keterkaitan organisasi dengan bidang kesehatan masyarakat memiliki beberapa peran penting dalam bersosialisasi, mempermudah pencapaian target, dan menumbuhkan semangat kerjasama, kreativitas, tanggung jawab dalam perwujudan program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.